pemirsa Antv, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Indah Andara bisa hadir untuk menjumpai Anda dalam program Bincang Tokoh Jawa Timur. Sekarang saya lagi ada di daerah Dauk, Kabupaten Malang, pemirsa, di mana narasumber kita hari ini adalah sosok yang inspiring ya, sangat menginspirasi sekali. Dari seorang tukang kebun sekarang menjadi pengusaha kuliner yang sukses. Nah, penasaran kira-kira seperti apa sih narasumber kita hari ini? Ikuti terus. Nah, iki pemirsa, wonge sing digolek iket mau seorang tukang kebun yang sekarang punya usaha kuliner yang viral di Malang. Langsung aja yuk kita kenalan sama Cak Pandri. Halo Cak Pandri. Halo Mbak. Sam Pandri. Oke, sehat? siap. Tahes? Sehat Mbak. Oh, sehat Pol. Alhamdulillah. Nah, jadi Cak Pandri Ikire adalah seorang pengusaha atau owner dari warung tani, lalu juga kopi tani dan juga lelenggahan ya. Iya Mbak. Jadi usaha yang ada di dalam satu lokasi. Kawasan ya. Ya, tapi tiga-tiganya ini ruame. Betul Mbak. Cene Cak yo. Rame Mbak, alhamdulillah Mbak. Luar biasa. Iya. Nah, bisa dong Cak diceritakan awalnya yang menjadi seorang tukang kebun sekarang bisa punya usaha kuliner yang luar biasa. Bisa diceritakan nih? Bisa Mbak. Ya apa? Jadi gini Mbak, dulu kan saya itu ikut bapak saya Mbak. Jadi saya diajari bapak saya itu bercocok tanam Mbak. Artinya setelah nanam gitu Mbak, terus aku garap-garap proyek gitu Mbak, garap proyek di perumahan gede-gede itu Mbak, gawe golf, ya kan, terus kirim tanaman ke Papua juga Mbak, atau itu kan. Lah setelah kita sering keluar pulau Mbak, kepingin punya usaha, sehingga ada toko omah Mbak. Toko omah, akhirnya ketemu arek pinter Mbak. Ketemu arek pinter, arek nonoman Mbak. Jadi ya no Mas Adim itu pinter juga, tokoh pemuda di desaku. Terus ono maneh Abdul Mbak. Abdul ku arek nonoman Mbak. Itu. Jadi kafe iki ada 3 segmen Mbak. 3 segmen ya. Oke. Jadi ini kopi tani. Kopi tani yang ini saiki ya dene kene iki ya. Iki kopi tani Mbak. Kopi tani itu segmennya apa? Arek nonoman Mbak. Cek ewet nom aku Mbak. Kebetulan nonoman lho Mbak. Saiki yo sik enom ngene lho, Cak. Loh, wis rada tua ya Mbak. Tapi memang Cak Pandri ini asli Malang kah atau gimana? Asli kene Mbak, asli Malang Mbak. Asli Malang. Tapi lek wong takok mesti kok citane koyo ono timur-timur lho Mbak. Citane wong sing takok itu lho kan. Padahal aku yo wong Jawa Mbak. Asli? Asli yo. Kedua orang tua juga asli wong Malang? Malang. Iya. Oke. Terus bisa diceritakan lagi gimana tadi? Nah, kalau ini kafe iki Mbak Kopi Tani ini pas lagi kan sepi Mbak ya. Ya. Cuma lek pas normal kemarin Mbak itu per hari kunjungannya 600 anak Mbak. 600 anak. Cuma sekarang kan ro dhewe lah ya. Arek Muhammadiyah itu lho Mbak, wis akeh mulai. Informasi ini segmentasinya mahasiswa begitu ya Pak? Iya. Oke. Lek citane arek-arek takok aku sik pandemi mek karek 10% Mbak sing di Malang. Jadi yo di kene kan akeh kafe Mbak yo. Jadi diperebutkan ambek wong sakmene kae, kafe-kafe sing ono di kene iki. Kalau warung tani itu segmenku memang anu Mbak, segmen family Mbak. Nah, segmen family ya alhamdulillah Mbak, lek koyo ngene iki dina Sabtu ngene iki sampai 800 orang lah Mbak. 800 orang sing marung niki. Iya, sing marung. Sing marung, oke. Jadi opo sih kok tak jenengno warung tani atau kopi tani itu teko awale Mbak. Teko awal aku sing wong tani lho Mbak. Kan yo kan beban Mbak. Gitu ya? Iya. Kalau orang wong tani jenenge warung tani saya ndak ada beban. Jadi ono Pak Menteri rene takok opo kasih yo sing dipangan wong tani yo gitu ya. Tapi beberapa kali nih ya Cak ya, aku datang ke warung tani itu memang rasanya itu suwedep gitu loh. Memang asli masakane wong Jawa yang biasa dimakan kayak sedep banget ngono loh pemirsa. Iya. Terus yang ketiga apa nih segmen yang ketiga yang ada di sini? Lek aku ndelok lek pas sing makan ngono sampean Mbak, lek sing nyawang aku tambah suwedep Mbak taman Mbak. Sia ya Cak Pandri. Iya. Jadi anu Mbak, di kini itu mak-mak Mbak ya. Mak-mak yang yang tua-tua itu. Kalau dia masak itu nggak berubah Mbak. Jadi masakno rawame ya. Rawame atau sepi rasanya podo Mbak. Masakno nanti ini kan hari ini ada sekitar 600 ya Mbak. 600 orang hari ini.
itu ya nanti rasanya sama mbak. Lek sing arek nom-nom itu biasanya sing ini lek pas rame rotok ngedrop titik itu loh mbak. Tapi perlu belajar gitu loh mbak. Siap. Gitu, mbak. Jadi istilahnya pemirsa, kalau bahasa gaule iku chef ya. Iya, tapi lek wong Jawa basane petola, tukang Iya. masak ya. Justru petola iki masakane justru enak-enak dan itu memang diterapkan di warung tani milik Pak Pandri ini yang akhirnya mengundang banyak konsumen yang datang karena masakan di sini rasanya itu sama dan juga enak gitu loh. Jadi dari waktu ke waktu pun nggak berubah begitu. Nggak berubah mbak ya. Lalu selain ada kopi tani, warung tani dan juga lelenggahan. Kalau lelenggahan sendiri? Itu mbak, pengembangan dari warung tani mbak. Nanti lebih ke konsep ikan segar mbak. Jadi gurami, belut, lele, mujair itu dimasak dalam keadaan ambil di kolam mbak. Gitu. Oke, kita kembali ke profilnya dari Cak Pandri ya. Sebetulnya kalau boleh Indah tahu latar belakang pendidikan dari Cak Pandri ini apa sih? Aku SMA mbak. SMA. Iya. Tapi yo gak patek pinter mbak. Oh, patek pinter. Gak patek pinter belas. Juara siji terus, ranking siji terus ya Cak yo? Iya mbak. Sampai wingi konangan mbak. Nilaiku ijazah mbak, ambek anakku. Mosok ijazah ono sing nilai 3 mbak. Waduh. Luar biasa telu lho Cak, sampe ini kok nemen-nemen. Tapi gak apa-apa, endingnya kan duwe usaha kuliner sing ruame, pasti omsetnya ya jutaan sedino. Karena teman mbak, konco akeh mbak. Oh, kan roh konco iku lek aku gak patek pinter mbak. Saken mbak aku. Jadi diuruki mbak. Diuruki cara-cara ini. Bahkan Pan Java itu kan sing gawe ku koncone Mas Hendro. Pan Java itu apa? Panorama alam Nusantara Jawa. Nah, konsep yang di sini kah? Iku bapaknya mbak. Bapaknya. Jadi ono warung tani, ada kopi tani, ono kasemo, ono lelenggahan dan sebenarnya ono kafe acan mana mbak? Garden Cafe mbak. Di sini ono 5 kawasan, 5 outlet. 5 outlet. 5 outlet mbak. Dari seorang tukang kebun sampai akhirnya bisa menjadi pengusaha itu awal ngerintisnya membuka usaha kuliner ini kenapa akhirnya memilih usaha kuliner nih? Karena dari sekian banyaknya usaha. Karena gini mbak, kebetulan lokasi kita mbak ya. Jadi aku mbak arek nonomani diskusi itu di Muhammadiyah itu loh mbak. Muhammadiyah itu Universitas Muhammadiyah itu ada 40.000 mahasiswa mbak. Ya. Nah itu berangkat dari situ akhirnya wah, itu kalau kita ambil segmen 5%-nya saja mbak, wis wakeh mbak. Iya benar. Nah, ya apa carane iso ngopi ndek kene kita kasih tempat yang nyaman mbak ya. Banyak pohon-pohonan itu kan. Jadi lek sampean ngopi ndek kene mbak, makan di sini itu karena akeh tandurane mbak ya. Jadi nyaman lho mbak. Jadi adem ya. Mahasiswa kan wis memikir nemen ya tahu akhirnya disediakan wadah yang asri dan tentunya bisa membuat fresh begitu ya. Betul mbak. Bicara iku lek rene iku wajib kok kusem ngono mbak ya. Metu seger pisan mbak. Apa-apane enggak apa-apa kok sampean mbak tambah seger maneh mbak. Oh iku ujupe soalnya Cak. Ya apa sih? Oke, Sek Cak yo, kita iklan dulu sebentar. Oh siap mbak. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Toko Jawa Timur. Pemirsa Bincang Toko Jawa Timur, sekarang masih bersama dengan narasumber kita yaitu adalah Cak Pandri, owner dari Warung Tani, Kopi Tani dan juga lelenggahan yang ada di daerah Dau, Kabupaten Malang. Nah Cak, ya, Mbak. Indah masih kepingin tahu nih tentang latar belakang dari Cak Pandri. Nah, jenengan ini kan nggak punya basic pengusaha, maksudnya di bidang kuliner begitu ya? Betul Mbak. Lebih ke tanaman begitu ya, malahan ya. Nah, dengan membuka usaha kuliner ini apakah langsung rame atau seperti apa awalnya nih? Ya Mbak, jadi sebelumnya Mbak ya, kita keluarkan di landscape Mbak, di taman Mbak. Jadi saya konsepnya bahasanya gini, orang di sini 3 jam, dia masih di sini nggak gerah, nggak nangali Mbak yo. Nggak nangali-ngali. Wah ini berarti sudah konsep satu masuk itu Mbak ya. Konsep kedua baru ke rasa Mbak, ke rasa makanan itu Mbak. Lah rasa makanan itu kita lihat dari ini Mbak, orang yang makan di warung Mbak. Jadi pas orang makan di warung, didelok loh, kok masih banyak ya. Secara otomatis kan nggak enak Mbak. Nggak enak tak kontrol nang dapur Mbak. Loh, apa kok nggak dipangan iki Mang? Tak cek bahan-bahannya itu Mang. Ternyata kadang-kadang ada lah Mbak ya,
kesalahan kita, Mbak. Kesalahan di dapur itu kadang-kadang ikan, Mbak ya. Ikan itu nggak segera dimasak itu loh, Mbak. Kelamaan itu. Itu juga akan pengaruh, Mbak. Sedetail itulah kita melihatnya itu loh, Mbak. Kedua juga kecepatan, Mbak. Nah, kecepatan dalam kalau sekarang itu kan prasmanan itu kan orang datang lapar ya, langsung susu itu kan, langsung makan, langsung bawa itu kan. Itu kalau kesulitannya ya pertama, Mbak, kesulitannya itu kan pertama ini, Mbak, manajemen dulu, Mbak. Kan gak patah iso manajemen, Mbak. Nah, itu yang pengen Indah tanyain sebetulnya. Apakah langsung rame, ataukah ada jatuh bangunnya dulu, ataukah pernah mengalami kerugian bahkan bangkrut sampai akhirnya sekarang bisa fighting lagi dan bisa rame seperti itu? Nah, alhamdulillah kita cuma 1 bulan, Mbak. 1 bulan. Apa tuh? 1 bulan kenapa? 1 bulan itu belum dapat untung, Mbak. Oh. Minus. Iku duitku dewe, Mbak. Jadi uangku dewe. Ya mosok kate duitku. Bukan, maksudnya gini, Mbak. Mesti kok sampean, Mbak ya. Sampean kan apa konco akeh. Heeh. Mbak Indah sampean datang ke aku, Mbak. Tak kasih uang 1 juta. Saya mangano di warungku. Lah masih itu, Mbak. Jadi uangku sendiri tak kasihkan sampean ngebasi konco sampean. Tapi sing punya basis masa itu loh, Mbak. Sampai sejauh itu. Oh, gitu ya. Ya, jadi akhirnya kan kasirku ya strateginya ya. Kasirku kan ngomongin, Mbak. Ngantuk gini, Mbak. Kan orang tua, Mbak. Aku juga ngantuk, Mbak. Wah, itu kan orang tua plus yo. Cek punya semangat karyawan juga, Mbak. Karyawan semangat, iso ngedoli, iso transaksi itu uangku sendiri, Mbak. Wah, gila. Terus kedua juga mungkin, Mbak ya. Mungkin juga gelek ngasih makan orang lah, Mbak. Mungkin itu ngasih makan orang. Itu juga sebagian gantek malamnya itu kan prasmanan, Mbak ya. Kasihkan orang gitu, Mbak. Karena untuk menu prasmanan itu setiap hari harus fresh, Mbak. Harus ganti. Iya, itu, Mbak. Terus masalah manajemen itu, Mbak, ya itu yang mungkin bahasanya 3 bulan itu secara hitungan saya untung ya. Tapi uangnya nggak ada. Itu. Nang dicak? Karo gitu kan. Ya mungkin itu aja lah. Mungkin akhirnya tapi setelah 3 bulan, Mbak, kita bomongnya di puasa, Mbak. Puasa itu ganti manajemen. Iki bukanya 2019. 2019. Puasa itu baru, Mbak. Karena mungkin kebutuhannya wong berbuka ya. Jadi warung-warung di bawah itu full kabeh. Akhirnya merembet-merembet nang kene, Mbak. Itu akhirnya rame di poswane iku wis punya akhirnya jadi semangat. Berkah Ramadan ya. Iya, semangat lagi. Dulu apa enggak semangat aku, Mbak. Dapat 2 bulan enggak semangat itu kan. Karena kok sepi terus gitu ya. Enggak semangat ya. Ngenteni wong tuku dan ono motor liwat ngono. Wah, ki ate marung iki. 14. Kak Sido, tipak Kak Sido ini. Itu iso ngene terus, Mbak. Gitu. Oh, alah. Jadi mbak-mbaknya adik-adik itu kepengin buka rumah makan atau apa itu ya. Biasanya 1 bulan itu, Mbak. Itu harus banyak strateginya di situ. Itu, Mbak. Tapi strategi yang dihadirkan oleh Cak Pandri ini pemirsa cukup unik karena di bulan pertama itu dia ngasih duit ke temennya. Nah, temennya ini bayari konco-koncone. Jadi biar seolah-olah biar tahu dulu nih kalau ada warung tani dan kawan-kawannya di sini. Gitu ya. Dan akhirnya di bulan kedua kok gak ngekei meneh, Cak? Saya tetap, Mbak. Oh, saya tetap ya. Itu alhamdulillah ada ini, Mbak. Ada juga ini, Mbak, lupa saya, Mbak. Bulan pertama itu, Mbak, ada orang pesen nih nasi kotak itu. Ya. 1.000 lebih. 1.000 tapi bare akhirnya gak kebayar gitu loh, Mbak. Kok bisa nggak kebayar? Ya lupa mungkin orangnya itu aja. Oh ya Allah. 1.000. Cuma di 6 juta itu kan. Harusnya? Ya lebih lah, Mbak. Cuma nggak apa-apa lah. Karena itu kan buat belajar lah, Mbak. Karena ya ampun. Kalau kita bisnis itu pasti pasti ada gitu. Nggak apa-apa itu kan. Itu guru kita itu loh, Mbak. Nggak apa-apa itu kan. Memang harus gitu kan itu. Nggak bisa langsung lancar, nggak bisa. Betul. Terus kita pantau juga, ya alhamdulillah sih, Mbak. Waktu launching ini, kafe Kopi Tani ini, kita ngundang adik-adik mahasiswa, Mbak. Kita kasih makan gratis, kopi gratis, sebanyak 500 anak, Mbak. Kita akhirnya langsung rame, Mbak. Karena memang basis kita di kafe ini kan anak mahasiswa, Mbak. Nah, itu anak 40.000 loh, Mbak. Cuma 3 kilo dari sini, ada 40.000 anak mahasiswa itu pasar itu, Mbak. Betul. Jadi memang jatuh bangunnya di awal, jadi memang harus pakai uangnya sendiri untuk itu tadi ya, Pak ya. Terus akhirnya sampai
lupa bayar tadi nasi kotaknya, luar biasa. Tapi di situ emang apakah nggak ada marketingnya sendiri untuk memang benar-benar melakukan promosi gitu, Cak? Karena saya nggak punya bidang, Mbak. Saya nggak ada bidang kuliner, Mbak. Ayo kita cari bareng-bareng, nanti lah ketemu. Nanti pasti ketemu kita. Saya optimis pasti ketemu. Akhirnya ketemu, Mbak, sekarang, Mbak. Ya. Sekarang udah lancar, Mbak. Sudah ramai. Ramai, lancar Alhamdulillah, semuanya. betul. Iya. Jumlah karyawan di sini ada berapa nih, Cak? Totalnya ada hampir 50, Mbak. Total dari warung tani, kopi tani sama lelenggahan? Iya, 50-an lah, Mbak, kalau di sini. 50. Kalau yang sama yang baru 60, Mbak. Sama yang Iya, baru yang baru. itu Yang lelenggahan itu. Bukan, yang Garden Cafe. Garden Cafe. Iya. Itu juga mau launching berarti? Iya, mau launching. Wah, luar biasa. Terus kalau untuk karyawannya di sini nih ya, dari 60 karyawan tadi, latar belakang karyawannya di sini apa? Alhamdulillah, Mbak, akasih kuliah juga. Kalau kuliah itu biasanya tak taruh di manajemen, Mbak. Sing pinter komputer. Karena aku gak suka komputeran, Mbak. Lah, tapi di sini juga anak-anak yang nggak sekolah pakai, Mbak. Oh gitu? Iya, karena di lapangan, Mbak ya. Biasanya kan orang lapangan, bukan orang tori, Mbak. Jadi, ikut mang. Ya, alhamdulillah. Di lapangan tuh dalam arti yang bagian nganterin makanan kah atau piye? Maksudnya gimana, Mbak? Makanya tadi kan dibilang kan latar belakang kan, ada yang pendidikan mahasiswa, lalu juga yang nggak bersekolah, tapi yang bersekolah ini di lapangan. Nah, maksudnya di lapangan ini apakah dia itu yang bagian nganter-nganter ataukah seperti apa? Yang bagian nganter-nganter itu, Mbak. Kan di sini karena rawame, Mbak ya. Karena kita harus kuat kakinya itu loh, Mbak. Karena ya tahu sendiri kostumnya ini kan outdoor, Mbak ya. Jadi makannya itu bisa radius 50 meter, Mbak. Iya kan? Dari Prasmanan bawa ke jauh memang ya, dari jaraknya Prasmanan sampai ke tempat duduk yang di sebelah sana pun jauh. Oke. Artinya karena kita harus kuat kakinya itu loh, Mbak. Iya. Kuat kakinya juga kuat pikirannya gitu. Benar-benar. Iya. Baik, Cak Padri, nanti kita lanjut lagi ngobrol. Siap, ya. Iya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Toko Jawa Timur. Terima kasih pemirsa, masih setia bersama kami dalam Bincang Toko Jawa Timur. Masih bersama dengan owner dari Warung Tani, Kopi Tani, dan juga Lelenggahan, yaitu ada Cak Pandrin. Kalau tadi kita ada di Kopi Tani ya, sekarang settingan kita berbeda nih pemirsa. Kita sudah berada di Warung Tani yang viral di kalangan emak-emak. Betul ya, Mbak. Karena di sini mengusung konsep family atau keluarga. Dan ini bisa dibilang yang paling hits di sini ya, Cak ya? Betul, Mbak. Ya. Nah, bisa dong diceritakan di sini menunya apa aja sih sebetulnya Warung Tani ini? Ya, menunya menu tradisional, Mbak. Ada kare, ada macam-macam aneka sayur, ada udang, olahan udang, ada macam-macam lah, Mbak. Kulupan. Ya, kulupan ada juga. Pokoknya sengkas Wong Tani. Ya. Nah, tapi ndik ini panganannya jenenge enak-enak loh, Cak. Pol, Mbak. Wah, asli. Pol. Tapi larang-larang apa gak iki? Murah, Mbak. Jadi kalau mangan di kini ku sementing ngontrol keuangannya, Mbak ya. Jadi tanggal tuwek kepengin mangan nek 20.000 iso, Mbak, di kini, Mbak. Oke. 20.000 mangan ya kan. Tapi lek longgar yo. Dudu akeh. Akeh ya 35.000 lah. Terus oleh sate komo aneka macam ikan itu 35.000, Mbak. Terus gak kuat weteng, Mbak, di sini. Nah, itu kan apalagi kondisi pandemi ini, Mbak ya. Kantongnya tipis-tipis, mak-mak ya kan. Betul. Mangan di kene ya kan. Terus oleh view api kok ngene lho, Mbak. Nah. Iso joget-joget TikTokan, Mbak. Itu, Oke. Mbak. Makanya viralnya di kono, Mbak. Iya. Nah, tadi dek ini aja nih murah-murah berarti ya, Cak ya. Murah, Mbak. Tergantung isi kantong. Iya, kantong, Mbak. Isi dompet. Iya. Begitu ya. Terus juga di sini konsepnya prasmanan. Mbak. Ada gazebo-gazebo, ada berapa gazebo di sini nih, Cak? Wah, ya, Mbak. Ini kapasitas kita ini per satu waktu, Mbak ya, itu 650 orang, Mbak. Jadi kita punya gazebo-gazebo ini, Mbak ya, dalam satu waktu bersama itu bisa menampung 650 orang. Satu kawasan ini. Ya. Nah, krungu-krungu, Cak, sering akeh menteri rene. Temenan ta iku? Wah, ya, Mbak. Wah, ya, Mbak. Kemarin tuh, iya, kemarin Pak Menteri Pak Muhadjir, Mbak. Oh, Pak Muhadjir Effendi. Iya. Terus rencana ada 33 menteri ke sini. Oh. Menteri apa mantri? Mantri, Mbak, sorry. Mantri Tani, Mbak. Iya, Mantri Tani, sorry, Mbak. Iya. Luar biasa loh ya. Jadi selain ini Cak Pandri itu humoris di Mbak pemirsa. Ya. Cak pinter, Mbak. Soalnya lek tegang itu kan gak humoris malah dadi goblok ngono, Mbak. Iya. Iya, tapi Cak Pandri iki karena koncone akeh, akhirnya
belajar sampai akhirnya saiki duwe usaha sing luar biasa. Karena wong gak tega mbak aku mbak. Kan ketok goblok kan. Ketok melas. Dulu ae cek pinter ngono lho mbak. Wah kayak iku akeh sing aku iki. Supporterku akeh niku. Ya untungnya ada teman-teman yang baik hati yang mau memberikan atau berbagi ilmu tentang usaha begitu ya Cak ya. Itu ono pernah Cak Nun mbak. Cak Nun, Gus Miftah, Wamenlu, terus apa? Wong Papua, Natalius Pige pernah kesini, sama mana? Wah. Sekda, terus Bupati, Wali Kota, waduh, Batu, Wali Kota Malang, wis rene kabeh. Mek karek bola-bola kudu rene sing wakil lah. Wah luar biasa. Iku pejabat rene iku sampean undang apa nyentek kok dhewe? Sebagian orang sing undang mbak. Jojok sampean paksa. Sing undang arek mahasiswa mbak. Oh. Karena arek mahasiswa itu kan akeh belajar di kene. Belajar nang aku, Mbak. Belajar nang wong gak pinter gitu, Mbak. Tapi alhamdulillah ya wis akeh sing dadi di Jakarta, Mbak. Arek sing ngopi di kene, Mbak. Lah arek sing ngopi wis di Jakarta, nggawa nang kene warung kene lho, Mbak. Kayak ngono, Mbak. Terus saiki sing lebih prospek itu di warung iki anu, Mbak. Travel, Mbak. Oh, iya. Travel kayak ngene iki hari ini itu ada sekitar 5 bis, Mbak, yang masuk. Dari mana? Surabaya ada, terus Lamongan, ya bahkan kemarin ada dari Jakarta, Mbak. Jakarta Mbak kepengin mangan apa sayur ontong itu loh, Mbak. Iya. Sayur ontong ya. Kayak kemarin itu ono Pak Menteri di Rene, Mbak ya. Pak Menteri apa? Lawe ndek kene mau apa Pak Menteri? Ajudannya bingung, Mbak. Apa kasih ndek kono, Pak, itu kan aku. Yo kasih wong sing mangan iki lho, orang macul-macul itu lho. Nyangkul yo aja beban. Oh iya, terus. Ajudannya bingung. Dadi njaluk ngene lah gak ono, Mbak. Kene yo urung iso masak, Mbak. Kalau njaluk apa? Kakap bakar, apa? Kakap bakar. Gak siap ini, Mbak. Yo, akhirnya gledek, Mbak. Pak Menteri Rene mek njaluk mendol ambek sayur ontong lho, Mbak. Ngono wis balik pindho, Mbak. Lah iya. Pak Menteri Pak Muhadjir. Soalnya lek wis kakap, iwak-iwak ngono wis biasa. Justru sing kulupan karo urap-urap iku sing justru digoleki karo pejabat-pejabat rindu mungkin ya. Rindu ambek mboke, Mbak, mbek make di kampung yo. Betul. Jadi ngono aku iki eling mbokku ngono jenenge Pak Muhadjir. Makku sih, mbahku jenenge. Mbahku ngono. Mbahku. Jadi akhirnya begitu makan di sini apalagi dengan konsep yang alam begini ya. Deso begini dan akhirnya mengobati rasa rindu dari Pak Menteri tadi. Selain itu ada siapa lagi yang pernah datang ke sini, Cak? Wis lali, Mbak, wis. Paling iya, biasanya kan datang. Saking oke ya. Karo aku, Mbak, gak tak absen soalnya. Oke. Terus nanti ini apa yang akan dihadirkan di Warung Tani ini? Mungkin adakah inovasi-inovasi lain seperti itu untuk menarik? Selalu ada, Mbak. Jadi nanti untuk travel, Mbak ya, yang datang ke sini habis 3 juta, kita kasih parcel, Mbak. Parcel ya. Buah atau parcel duit. Pakai sambel. Lah rugi bandar ya. Pakai sambel lebih buah, Mbak. Jadi kas dandawi kan nggone jeruk, Mbak. Jadi tak kasih jeruk sama tak kasih sambal Warung Tani, Mbak. Jadi semakin akeh sambal bajak Warung Tani ya. Wah, enak sih. Sambal pete, sambal welut. Cumi-cumi tuna ono, Mbak, ini, Mbak. Nah, itu, Mbak. Iya. Terus apa lagi, Cak? Inovasi selalu berbenah, Mbak. Kita ini nanti ada orang makan di Warung Tani dengan view golf, Mbak. Nah, menarik. Ojo dibuka nih gini, Cak. Di segmen berikutnya aja. Oke. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Toko Jawa Timur. Nah, pemirsa Bincang Toko Jawa Timur, seperti yang Indah janjikan tadi bahwa kita akan kepo tentang golf mini yang ada di wilayah Warung Tani milik Cak Pandri. Cak Pandri, ya apa sih sakjane golf mini sampean iki? Sebenarnya nih, Mbak, ini golf multifungsi, Mbak. Oh, golf. Jadi ini aslinya ini kebun durian, Mbak ya. Oh, kebun durian ya kan. Tapi sih cilik-cilik ya saya. Masih cilik. Kebun durian kan hasilnya 5 ton, Mbak. Lah, jenenge wong bisnis, Mbak, kan butuh pemasukan harian, Mbak. Nah, jadi di sela-sela nih kebun durian iki tak kasih golf mini, Mbak. Golf mini pun juga masih multifungsi, Mbak. Iso digawe acara UMKM di sini, pentas budaya masih bisa nih gini, Mbak.
Termasuk wedding, Mbak. Wedding iso di sini. Mungkin Mbaknya kalau nanti wedding bisa. Saya sudah buntut satu, Pak. Oh, sudah. Aduh, kecuali aku. Nah, ini tapi belum buka ya untuk apa mini golfnya? 2 bulan lagi jadi, Mbak. 2 bulan lagi jadi. 2 bulan lagi jadi, ya. Barengan sama garden apa yang belum jadi itu? Ini Mbak, sama itu nanti, Mbak. Itu ada hall untuk wedding, Mbak. Oh. Nanti jadi masuk ke sana khusus untuk wedding. Nah, itu, Mbak. Jadi ini memang belum jadi. Nanti 2 bulan baru bisa dipakai gitu Dipakai, ya. ya. Nanti nyambung sama garden cafe di sana itu. Dan nyambung gini, Mbak. Nah, gitu. Sudah ada warung tani, kopi tani Lelenggahan. Kok bikin mini golf lagi? Apakah untuk menunjang omset Anda supaya lebih banyak atau seperti apa nih, Cak Pandri? Untuk Mbak, untuk apa namanya, menambah mak-mak biar kesini. Jadi kalau jadi yang main golf mak-mak kok. Senin sampai Jumat ini kan warung kita agak belum apa ya, maksudnya kurang omsetnya, Mbak, ya. Belum stabil ya, oke. Makanya nanti kita buat makan di sini Senin sampai Jumat bisa golf di sini. Gratis, Mbak. Nah, gratis golfnya? Gratis ya. Padahal aku sik kate takok piro lek golf nek kene. Gratis, Mbak, nanti, Mbak. Nah, sementing ngene ya kan, langsung posting di Instagram. Itu promosinya di kono, Mbak. Cek rame tambah rame warungnya, Mbak. Betul. Tapi memang dari awal untuk membangun mini golf ini nggak dikenakan biaya untuk pengunjung nantinya ya? Enggak, Mbak. Luar biasa. Sedekah wong ki wake loh pemirsa. Selain mini golf, di sini ada fasilitas penunjang apa lagi nih? Nanti kita buat playground, Mbak, untuk anak-anak, Mbak. Jadi nanti mak-make iso mangan, tenang ya kan. Anak iso dolanan ndek kene gitu, Mbak. Waduh, itu, Mbak. Luar biasa. Tadi alun-alun suwe-suwe, Cak. Bisa juga, Mbak. Oke. Ini malah bapakku kepala desa katanya gawe jalan Mulyoboro, Mbak. Mulyoboro. Ya, duduk Malioboro tapi Mulyoboro. Mulyoboro. Nanti mau dibuka ini. Jadi jalan utama ini menjadi Jalan Mulyoboro. Wah. Kan kita kan Mulyo Agung, Mbak. Mungkin bapak kepala desaku usul iki gawe Mulyoboro, Mulyo Agung iki Mulyoboro apik iki. Karena nanti menjadi kawasan sing iso urip 24 jam, Mbak. Setelah pandemi ini, gitu, Mbak. Mau pas mlebu rene, Cak, aku ndelok kolam pancing di kono. Iku ancene sampean iwake sampean joko ndek kono apa memang untuk pengunjung? Itu untuk lomba, Mbak. Untuk okay. lomba-lomba, ya kadang-kadang untuk harian juga bisa itu. Untuk umum bisa? Bisa. Cuma tiap hari? Enggak, Mbak. Cuman Senin, Rabu sama Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Singola anak-anak, Mbak. Aku nggak melok, nggak pada paham aku soalnya. Cak Pandri, ya, sebetulnya untuk mini golf sama apa tadi pemancingan ikan di sini, impactnya apa nih untuk omsetnya? Wah, Cak Pandri sendiri. Pasti nanti akan menjadi ikon baru, Mbak. Artinya apa? Orang makan di sini, Mbak, ya. Kan orang makan di sini pasti dia merasa apa, kalau ibu-ibu makan pasti petani ya, masa petani, gitu kan. Ono golf, Mbak. Jadi lek wong iso golf itu kan mesti apa ya, merasa apa ya, oh aku kok wong tani kok iso golf itu, Mbak. Nah, jadi nanti dengan adanya golf mini ini, Mbak, nanti pertama untuk selfie-nya mak-mak itu pasti rame gitu kan. Rasane golf sing warang itu loh, ini gratis. Betul. Kan. Karena biasanya kan golf itu kan hanya untuk kelas menengah ke atas. Itu. Tapi akan dihadirkan di warung tani begitu. Terus juga untuk acara, Mbak. Di sini nanti mesti banyak acara. Kita sudah punya 17 acara wedding, Mbak. Sampai bulan 5. Wow. Nah, jadi ini kawasan outdoor, Mbak, nanti. Sampai sana itu sampai bulan 5 sudah ada 17 wedding. Yang inden ya? Iya, artinya dengan adanya kawasan landscape ini akan menambah tentunya omset, Mbak. Oke, gitu, menambah hits dari warung tani. Iya, waduh, lengkap loh tiba warung tani kira. Nah, gitu. Nah, di sini kan konsepnya kafe begitu ya, atau tempat makan begitu. Apakah ada hiburan yang dihadirkan untuk para pengunjung? Nanti ini persiapan puasa, Mbak, ya. Ini lek puasa nanti, Mbak. Itu kita kasih musik outdoor aja, Mbak, di sini, Mbak, ya. Wis mesti rame, Mbak. Oke. Pasti rame, yakin rame aku gitu kan. Kalau yang sekarang sudah ada nih? Ini apa ada artis yang sampean undang di sini untuk nyanyi setiap hari malam minggu atau gimana gitu, atau artis lokal atau selebgram mungkin? Belum ada, Mbak. Karena Kak tahu sendiri ini hari ini di situ nanti ada acara, Mbak. Itu sudah bawa musik sendiri. Gitu. Di situ nanti jam 1 bawa musik sendiri, gitu kan. Karena di sini tuh, Mbak, musik sampai 3. Nah, kalau kita ada musik itu kayaknya
bingung ya. Bingung iya. Itu, Mbak. Tapi mungkin suatu saat kita ada session itu Carter Cafe itu kan jam 3 sampai jam 6 kan sepi ya, Mbak. Jadi orang apa ya, makan siang wis mari. Katanya makan malam sih. Iya, masih nanggung jamnya. Nah itu nanti kayaknya mau ada event lah itu nanti kita ambil segmen di antara itu nanti, Mbak. Jadi sebelum orang ke Batu atau ke hotel bisa nongkrong di sini nanti, Mbak. Nah gitu. Ngopi-ngopi itu murah itu loh, Mbak. Seneng Mbak. Terus di sini kan akhirnya bisa, Mbak, mungkin bisa belajar-belajar dulu, Mbak. Kalau di mana di Kopi Tani tadi kan kelihatan ada panggung ya. Itu berarti memang nggak ada band-band lokal yang main di situ kah setiap hari apa gitu? Oh ada, Mbak, kalau di kafe. Di kafe itu setiap Senin, Rabu, sama Sabtu itu ada. Senin, anak muda-muda ya. Rabu, Sabtu. Oke. Sampe nggak melok nyanyi biasanya, Cak? Lu aku nyanyi ku apa Melayu apa? Tapi di sini sebagai owner nih, Cak Pandri gimana nih memantaunya? Apakah setiap hari ada di lokasi atau hanya hari-hari tertentu aja ada di sini? Sering di sini, Mbak, saya, Mbak. Sering lah. Maksudnya memang saya harus memantau apa sirkulasinya pembeli, kenyamanan itu, Mbak. Karena harus ada hal baru gitu, Mbak. Yang paling penting pelayanan, Mbak, di sini, Mbak. Betul. Nah, gitu, Mbak. Karyawannya sampean gak wedi calek sampean awasi terus gitu. Seneng teman, Mbak. Tambah seneng. Karena lek aku gak teko malah digoleki. Mereka gak tertekan dengan saya itu loh, Mbak, gitu. Karena aku gak kereng, Mbak. Gak kereng, blas. Gak kereng ya? Humoris ya? Akhirnya karyawannya mencari nih, waduh, Cak Pandri kok gak rene gitu ya? Bapak kok gak rene gitu kan. Pemirsa, jangan kemana-mana, saat lagi kami masih akan kembali tetap di Bincang Toko Jawa Timur. Masih bersama kami, Bincang Toko Jawa Timur. Nah, narasumber kita ini adalah Cak Pandri, owner dari Warung Tani, Kopi Tani, dan juga Lelenggahan. Tadi setelah kita berkeliling ya, Cak ya, mulai dari Kopi Tani, terus juga kita ke Warung Tani, bahkan kita sudah masuk ke mini golf. Wah, luar biasa. Nah, sekarang kita ada di Lelenggahan. Ya, Mbak. Nah, ini yang paling baru di sini ya, Pak ya? Baru, Mbak. Yang paling masih baru. 1 bulan launching kita, Mbak. Wah, masih launching 1 bulan, pemirsa. Nah, di sini konsep yang dihadirkan apa nih? Ini Mbak, jadi ini lelenggahan. Lelenggahan itu bisa duduk berlama-lama. Orang Jawa bilang gitu. Lelenggahan nanti. Nah, konsepnya Bapak, ini setengah kayak kafe untuk family, Mbak. Nah, jadi Mbaknya bisa bisa di sini nongkrong lama, snack-snack tradisional, jenang-jenang itu nanti ada. Camilan timur dulu lah. Ada gatot, ada apa ya? Menarik ya. Yang timur dulu itu ada rengginang gitu lah, Mbak. Benar-benar gitu, cenil itu. Waduh. Iya, tapi yang membedakan di Warung Tani sama di sini apa nih? Kalau misalnya konsepnya sama-sama family, tapi apa yang akhirnya membedakan di sini nih, Cak? Di sini kita nyedain ini, Mbak, makanan ikan segar, Mbak. Jadi ada gurami juga, ada gurami, ada belut, mujair, semuanya masih fresh, Mbak. Di kolam. Jadi di sini konsepnya lebih diantar kan, Mbak? Diantar. Lebih eksklusif dan mahal gitu ya. Tapi kalau untuk harganya apakah mahal juga? Oh, enggak, Mbak. Gurami kita jual cuma 46.000 lah, Mbak. Iya, itu 5 on, Mbak. Murah lah, Mbak. Iya. Kita mainnya kayak gini lah, main volume, Mbak. Tapi kalau yang datang nggak banyak ya kita harus banyak gitu, Mbak. Oke, di sini tapi ala-ala restoran gitu ya? Iya. Nah, selain ada makanan tradisional atau menu-menu tradisional, apakah di sini juga ada menu Eropa? Kayak steak, opo-opo gitu loh. Maksudnya biar membedakan dari Warung Tani gitu, Cak? Goreng sama saya, Mbak. Gorengi sama saya, pemirsa. Tapi nanti suatu saat apakah akan dihadirkan mungkin di sini? Ya, bisa juga nanti melihat pasar sih, Mbak ya. Kayaknya lidahnya mungkin ya, kalau cocok nanti ya kita buat juga steak juga lah, Mbak. Gitu, Mbak. Luar biasa. Tapi kalau yang di Warung Tani tadi prasmanan gitu ya. Kalau di sini? Di sini diantar, Mbak. Diantar? Iya, diantar. Tapi prosesnya agak lama dikit lah, Mbak ya. Karena nyaser. Terus apa? Belah ikannya. Step by stepnya. Oh ya, agak lama dikit lah itu, Mbak. Minimal 30 menit lah di sini, Mbak. Kalau Mbaknya kesini orang 15 ya mau sabar dikit lah, Mbak. 30 menit waktunya. Oke, luar biasa. Mbaknya bisa sambil lelenggahan. Nunggu makanan sambil lelenggahan itu. Lelenggahan, ambil santai-santai ngono lho.
Oh baik, luar biasa. Ini pemirsa nih, kalau bisa pemirsa lihat ya di belakang kita ini ada lorong, terus juga ada kayak bola-bola gini ya Cak ya. Iya, Ini Mbak. memang kayak dihadirkan supaya lebih, apa maksudnya lebih bagus untuk foto-foto dari pengunjung atau gimana? Ini Mbak, bola-bola ini Mbak. Untuk longgo Mbak. Oh. Duduk, ya. Untuk duduk Mbak. Kirain cuma buat pajangan aja gitu. Iya, untuk itu, selfie-selfie mama muda itu, cantik-cantik itu. Nah, itu. Iya ya, akhirnya di sini juga Instagramable. Ya, jadi di lorong ini dengan adanya bola-bola yang ternyata ini tempat duduk, tapi justru membuat kesan menarik gitu ya dari lelenggahan yang ada di wilayah Warung Tani. Iya, Mbak. Oke, Pak, ini selain tempat makan juga sebagai wadah dari komunitas, betul, Mbak. ya Pak ya? Iya. Nah, komunitas apa aja sih Pak yang biasanya hadir di sini Pak? Di sini banyak Mbak. Biasanya kalau apa ya, kalau ya mungkin masih pandemi lah Mbak ya. Itu biasanya anak-anak muda itu gerombolan-gerombolan tuh, rombongan-rombongan itu banyak Mbak. Ada HMM, HMI, itu diskusi di sini lah Mbak. Ngopi-ngopi itu kan juga banyak. Oh gitu. Itu komunitasnya asalnya dari mana aja? Dari masa ada, terus tapi juga ini Mbak apa namanya, orang-orang seneng nyanyi itu loh Mbak. Mak-mak juga banyak. Terus apa sepedaan pancal itu, funback. Ya. Itu juga banyak kalau pagi itu rombongan-rombongan itu banyak. Ya. Kalau dari komunitasnya Cak Pandri sendiri biasanya juga di sini? Aku gak di komunitas Mbak. Iya. Iya, mek bolaku akeh ngono lho Mbak. Iya. Aku mek wong tani koncone sing akeh. Gitu loh, yang datang ke sini. Dari komunitas anak-anak Papua juga biasanya ke sini? Ada. Lek arek apa padha lah Mbak. Perenane mek padha. Tapi biasanya kalau misalnya ada komunitas anak muda seperti itu, jenengan ikut gabungkah atau hanya sekedar tahu oh ada komunitas di sini gitu? Biasanya mereka Mbak belajar ke saya Mbak. Oh. Belajar kalau masa pertanian, belajar cara budidaya tanaman. Cara menyilangkan tanaman. Ya. Jadi kawin silang tanaman itu loh Mbak. Saya ngajari itu. Terus ngajarin cara landscape. Oke. Cara landscape buat lapangan bola. Itu saya ngajarin. Ada di Muhammadiyah, ada di Tribhuwana, Unisma itu banyak belajar ke saya. Gitu. Iya. Biyen belajar nang wong, saiki wong sing belajar nang Cak Pandri. Iya. Ya sing iso lah Mbak ya. Iso aku mek nandur lho Mbak, nandur ngono ku lho Mbak, tani-tani lho Mbak iso Mbak. Iya. Iku lek lane ya ora patek pinter Mbak. Kalah mbek sampean aku. Aduh, ya ora Cak. Ini Warung Tani ini kan berdiri pada tahun 2019 ya, ya. Dengan basicnya Cak Pandri ini adalah tukang kebun atau tukang tanam seperti itu. Lalu sekarang berkiprah di dunia kuliner. Iya Mbak. Apakah sekarang sudah betul-betul menguasai untuk bisnis kuliner? Kalau mau ngasih sih belum Mbak. Tapi ya Mbak, berusaha terus Mbak. Karena kuliner itu kan perkembangannya berubah setiap hari Mbak ya. Jadi harus fokus Mbak. Kita nggak fokus kalau ngelola kuliner Mbak. Karena masalah rasa itu kan. Ya. Rasa kita ya kan kepingin asin gitu kadang Ya. beda dengan rasanya orang. Beda, gitu. kadang cari uang kasinan kata kita iya, pas itu. gitu. Nah, itu menyamakan itu loh Mbak. Itu makanya ya saya sering di sini Mbak. Iku lek gak pinter-pinter petolai ya apa ya? Iya Mbak. Terus lek petolai sampean pas gak masuk ngono ku nasibnya sampean ya apa iki Cak Pandri? Hari ini kita udah ngeluh aku Mbak. Chefku, tukang masakku. Satu gak masuk, bojoe loro. Dadi ya rada sing nyekel rawon Mbak. Rawon iku lek sing nyekel Duduk wong iku. Iya, waduh wis. Rasane ya rada Aduh ya apa iki kacau, Mbak. pemirsa. Iya. Salah saiki ono rombongan bis. Iya. 5 bis ya. Iya. Kadang aku juga bakar dhewe kok, Mbak. Dan aku bakar dhewe. Oh, gitu. Iya, kalau sudah kewalan aku bakar dhewe. Gitu. Oh, terjun langsung ya. Terjun langsung, Ownernya terjun langsung. Iya. Jadi buatan dari ownernya sendiri. Iya. Kipas-kipas apa kipas angin kayak Kica? Oh, enggak, Mbak. Kipas angin sih. Lah tangannya cuma ngene loh. Kipas angin, Mbak. Untuk harganya sendiri di sini gimana? Murah, Mbak. Pasti murah lah. Mungkin langsung aja teman-teman kalau kesini pasti biasanya aja, wih kaget mereka Mbak. Bahasa aku entek 1 juta kok entek 600.000 gitu. Waduh. Sering kayak gitu di sini. Hemat 40%. Iya, bisa. Iya bener gitu Mbak. Ya? Iya. Oke. Iya. Oke, baik Cak Pandri, terima kasih banyak Ya, Mbak. sudah mengizinkan kita semua untuk hadir di sini berbincang dengan Cak Pandri, Siap, iya. owner dari
warung tani, kopi tani, dan juga lelenggahan. Siap, Nah, Mbak. pemirsa, ini tadi sosok inspiratif hari ini yaitu ada Cak Pandri, berawal dari tukang kebun atau tukang tanam, sekarang bisa memiliki usaha kuliner di Malang yang ramai akan pengunjung dari berbagai warga di luar daerah, begitu ya, Pak ya? Iya. Oke, pemirsa, usai sudah kebersamaan kita, saya Indah Andara pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya.